Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Prodi Manajemen semester 3A2 akan menyampaikan video presentasi dengan judul Analisis Sistem Informasi E-commerce Samsung Group. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Alvin Zakia, dengan NIM 1920102000139. Yang kedua, Milatur Rohma dengan NIM 1920110200140. Yang ketiga, Hesti Vidyastuti dengan NIM 1920102000092. Yang keempat, Andini Damayanti dengan NIM 192011020000137. Yang kelima, Nur Laila dengan NIM 192011020000125. Yang keenam, Maulana Rizky dengan NIM 192011020000136. Dan yang terakhir, Farid Irawan dengan NIM 192011020000123. Mari kita simak video presentasi tentang e-commerce Samsung Group yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. E-commerce perusahaan Samsung. Samsung Group adalah salah satu konglomerat atau chaebol Korea Selatan terbesar yang bermula sebagai perusahaan ekspor pada tahun 1938. Samsung memfokuskan strategi bisnisnya untuk merespon keinginan pasar dengan lebih baik hingga saat ini. Samsung juga menjadi salah satu merek terbesar di dunia dengan mengeluarkan ponsel cerdas yang menjadi jawara dalam persaingan bursa pasar gawai. Pada tahun 2000-an, era digital telah membawa perubahan dan kesempatan yang berevolusioner bagi perusahaan bisnis secara global. Analisis e-commerce pada Samsung.com Shop. Samsung Group meluncurkan Samsung.com Shop yang merupakan platform belanja online gadget dan elektronik khusus produk Samsung yang dirilis pada 9 Januari 2019. Samsung melihat jumlah akses ke situs resmi Samsung.com yang cukup besar, ditambah lagi keuntungan Samsung Insurance. Gadget mereka telah otomatis mendapatkan asuransi tanpa harus membayar lebih untuk biaya asuransi, serta memberikan keleluasaan konsumen untuk mengatur pembelian dan bekerja sama dengan berbagai bank ternama untuk cicilan 0%. Hal yang membedakan antara Samsung.com Shop dengan e-commerce lainnya yaitu: 1. Menyediakan seluruh produk elektronik Samsung. Pengunjung situs Samsung.com meningkat 12% pada 2018 bila dibandingkan dari tahun sebelumnya. Untuk mengetahui fitur produk terbaru dan penawaran yang diberikan, para konsumen dapat langsung mengakses Samsung.com Shop. Yang kedua, memberikan alternatif belanja kepada konsumen. Kemunculan Samsung.com Shop bukan untuk menyaingi e-commerce yang sudah ada, melainkan untuk memberikan alternatif belanja bagi para konsumen. Karena setelah mereka baca produk Samsung, para konsumen bisa langsung membelinya tanpa mencarinya lagi di offline store. Yang ketiga, mendapatkan info menarik tentang fitur Samsung. Samsung.com Shop menyediakan fitur andalan setiap produknya dengan tips serta trik cara menggunakannya, dan dapat menyediakan review berbagai flagship. Yang keempat, memperluas pangsa pasar. Jadi, Samsung meresmikan Samsung.com Shop bukan hanya untuk Samsung user, tetapi juga untuk mereka yang belum menggunakan produk Samsung. Dengan berbagai fitur canggih ini ditujukan untuk dapat memperluas pasar. Pertumbuhan kemajuan e-commerce pada Samsung.com Shop. Jumlah pembeli produk secara online di Indonesia meningkat secara signifikan. Sekitar 36 konsumen di Indonesia membeli produk secara online tiap bulannya, di mana sebesar 41% orang menghabiskan waktu mereka di platform belanja online untuk membeli barang-barang elektronik atau teknologi gadget. Potensi pertumbuhan pasar e-commerce pun masih lebih besar dari saat ini. Proyeksi pertumbuhan penjualan e-commerce di Indonesia
bisa mencapai 14,4 miliar US dollar pada tahun 2022. Perlindungan sistem informasi terhadap ancaman pasif dan aktif. Keamanan dalam sistem informasi merupakan faktor yang sangat penting keberadaannya dalam pengoperasian sistem informasi itu sendiri. Bagaimana tidak banyak ancaman-ancaman yang terjadi pada sistem informasi yang akan merugikan banyak pihak, baik individu, masyarakat, dan lain-lain. Ancaman terhadap sistem informasi itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu ancaman aktif merupakan kejahatan yang terjadi pada komputer dan suatu kecurangan berupa perampokan data, dan ancaman pasif merupakan kegagalan sistem itu sendiri atau kesalahan manusia dalam memproses sistem, atau karena adanya bencana alam yang terjadi yang mengakibatkan ancaman bagi sistem itu sendiri. Contoh ancaman pasif dan aktif. Ancaman aktif hacker Tiongkok curi teknologi Samsung Pay. Serangan ini tidak terdeteksi pada sistem yang menangani pembayaran dan data pengguna dinyatakan tetap aman. Eksekutif Lopai menyatakan peretas mengincar teknologi di balik sistem pembayaran yang mentransmisikan informasi pembayaran dengan sinyal magnetik transkripsi dan dikirim dari kumparan terintegrasi pada ponsel. Ancaman pasif. Samsung Electronics pada 2 September 2016 mengumumkan penarikan ponsel yang dari sisi tipe disebut pelapis ini. Cacat pada baterai menyebabkan beberapa perangkat meledak dan terbakar saat pengisian ulang baterai. Samsung menyatakan bahwa terjadinya ledakan pada unit Galaxy Note 7 dikarenakan baterai rancangannya yang memiliki kelemahan desain di pojok kanan atas yang menimbulkan konsleting. Casing internal juga dianggap terlalu kecil untuk komponen yang ada di dalamnya. Sementara itu, baterai jenis kedua yang dipasang di unit pengganti memiliki kendala dalam proses manufaktur karena dibuat secara tergesa. Perlindungan terhadap ancaman. Samsung memiliki chip keamanan baru dalam solusi perlindungan data yang ditingkatkan. Samsung Electronics memperkenalkan chip keamanan baru dengan solusi perlindungan data yang ditingkatkan untuk perangkat seluler dan gadget lainnya. Chip terbarunya adalah tingkat jaminan evaluasi kriteria umum atau CCEA 6+ bersertifikat, tingkat tertinggi yang diperoleh oleh komponen seluler dengan kapasitas penyimpanan 2 kali lipat yang aman. Keunggulan sistem operasional atau supply chain. Samsung mengelola rantai pasokan berdasarkan kebijakan yang adil dan transparan. Kebijakan ini dijelaskan secara lebih rinci dalam kode etik pengadaan, kode etik supplier, dan sistem pengadaan. Samsung mendefinisikan risiko dan pengoperasian sistem manajemen yang terintegrasi sistem perusahaan dan rantai pasokan ditingkatkan dengan adanya teknologi internet. Keunggulan supply chain atau rantai pasokan yang membedakan perusahaan Samsung dengan para pesaing antara lain yang pertama, open sourcing system. Samsung telah menjalankan program untuk menentukan mitra bisnis dengan teknologi baru yang berorientasi pada masa depan dan ide-ide inovatif. Yang kedua, design the distributor network dalam SCM. Jaringan distribusi yang digunakan oleh perusahaan Samsung Electronics lebih condong menggunakan model distribusi produk ini lebih bersifat top-down, di mana para produsen atau manufaktur telah menunjukkan keagenan ke distributor tertentu untuk memasarkan produknya ke daerah atau negara tertentu. 3. Sistem GSRM. Sistem GSRM ini memungkinkan untuk menganalisis biaya rinci
efisiensi biaya, dan kondisi pengadaan dari pemasok masing-masing daerah dengan cara multilateral. Juga dapat secara interaktif berbagi informasi SCM yang diperlukan untuk perdagangan dengan pemasok melalui sistem yang sama. Samsung untuk mempertahankan posisi nomor 1 sebagai vendor smartphone yang sukses meraup pangsa pasar di Indonesia, diantaranya yaitu 1. Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Samsung akan mencari hal apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, Samsung menjaga dan mengembangkan ekosistem bisnis lain yang terkait seperti penyedia layanan operator dan juga pengembang konten dan aplikasi. Yang ketiga, Samsung terus menjalin kerjasama dengan retail partner untuk mendistribusikan produk ke penjuru Indonesia, termasuk bekerjasama dengan PT Airphone Arta Retalindo yang telah mengoperasikan 29 outlet Samsung Experiential Store. Yang terakhir yaitu Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi meskipun saat ini Android tengah menjadi OS smartphone. Kedekatan CRM terkait database pemesanan. Dalam CRM, database mengakomodir seluruh informasi tentang customer, baik biodata, transaksi, dan semua hal terkait dengan customer. Database pelanggan membantu perusahaan untuk mengelola data pelanggan dalam jumlah banyak, menyusun kontak klien, dan riwayat komunikasi dengan mereka. Kedekatan CRM Customer Relationship Management dengan database pada perusahaan Samsung Group ini dapat dilihat dengan tekad Samsung menginginkan hubungan yang baik dengan konsumennya sebagai loyal consumers. Database pada perusahaan Samsung meliputi 1. PRC Product Registration Card. Dengan data ini, perusahaan mampu menganalisa cara pemasaran yang sesuai untuk meningkatkan loyalitas dan menambah customer baru. Dengan PRC, kita dapat membedakan mana customer yang baik dan kurang baik. 2. Business to Consumer e-commerce. Ini perusahaan dapat menggunakan database yang ada untuk melakukan kegiatan promosi dan pemasaran dengan lebih efektif lagi, dan konsumer pun merasa mudah untuk memperoleh barang yang diinginkan. PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN) mempunyai sebuah portal database yang bisa diakses oleh para karyawan SEIN yang berada di seluruh Indonesia, yang dinamakan Samsung Electronic Enterprise Portal atau bisa disebut SEIP. Seluruh karyawan mempunyai akses untuk dapat data-data yang dibutuhkan di portal ini. Kesimpulan, kehadiran platform belanja online Samsung.com Shop sebagai penambah alternatif belanja online kebutuhan smartphone maupun barang elektronik lainnya yang serba Samsung dan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Samsung mengerti kebutuhan konsumen yang seringkali membutuhkan berbagai sumber review dan penjelasan detail sebelum membeli satu produk. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah melihat video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.